Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Harapannya dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kelompok kami memulai presentasinya, kelompok kami ingin berterima kasih kepada Ibu Ayu Setia Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah memberikan arahannya, memberikan motivasinya, memberikan ilmu-ilmunya sehingga karya tulis ilmiah kelompok kami dapat terselesaikan. Nah, puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada idola kita terkasih Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya Umi Latifah dengan nomor NPM 2017011023 sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi karya tulis ilmiah kelompok C Kimia kelas A angkatan tahun 2020 dengan judul karya tulis ilmiah yaitu Potensi Obesitas pada Anak. Nah, oke teman-teman, sebelum kita memulai presentasinya, kurang afdol nih kalau belum berkenalan dengan anggota kelompok C. Yang pertama, teman saya ada Lisa Rahmawati dengan nomor NPM 2017011019, kemudian ada Via Aprilia dengan nomor NPM 2017011063, dan Widya Cahya Purnama dengan nomor NPM 2017011016. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai presentasinya ya. Bab pertama akan disampaikan oleh teman saya Lisa Rahmawati. Kepada Lisa saya persilahkan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Awalnya, masyarakat memiliki pandangan jika seseorang memiliki tubuh yang gemuk, tandanya hidup orang tersebut berkecukupan. Gemuk yang melebihi batas normal disebut dengan obesitas. Obesitas telah menjadi masalah yang serius karena dapat memicu timbulnya komplikasi penyakit hingga kematian. Prevalensi obesitas terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kasus ini perlu mendapatkan perhatian yang serius di seluruh dunia. Obesitas telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar selain tembakau, alkohol, dan obat terlarang lainnya, yaitu telah menempati posisi kelima dari resiko terbesar kematian di dunia. Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan suatu keadaan tubuh yang mengalami penimbunan lemak secara berlebih. Banyaknya timbunan lemak yang terdapat pada bawah kulit tubuh menjadikan seseorang sebagai penderita obesitas. Obesitas termasuk penyakit gizi yang ditandai dengan kelebihan mengonsumsi makanan. Oleh karena itu, obesitas memiliki kaitan erat dengan pola makan, terutama pada makanan yang mengandung serat yang rendah tetapi tinggi akan kalori dan garam. Terdapat pula faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang menjadi penderita obesitas, yaitu faktor keturunan, demografi, biologi, sosiokultur, dan faktor perilaku. Anak-anak memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi penderita obesitas, yaitu sekitar 80% jika kedua orang tuanya menderita obesitas, dan 40% potensi jika hanya salah satu orang tuanya yang menderita obesitas. Syarif 2011. 1.2 Rumusan masalah. 1.2.1 Apa yang dimaksud dengan obesitas? 1.2.2 Faktor apa saja yang dapat menimbulkan penyakit obesitas? 1.2.3 Bagaimana cara penanggulangan penyakit obesitas? 1.3 Tujuan penulisan. 1.3.1 Mengetahui dan memahami definisi obesitas. 1.3.2 Mengetahui faktor yang dapat menimbulkan penyakit obesitas. 1.3.3 Mengetahui penanggulangan penyakit obesitas. Wah, terima kasih Lisa karena sudah memberikan penjelasannya. Kemudian bab 2 akan dilanjut oleh Via Aprilia. Nah, di bab 2 ini Via Aprilia mau bahas tentang apa ya?
Yuk kita simak pembahasan dari Via Aprilia. Kepada Via, saya persilahkan. Selanjutnya, pengertian obesitas. Obesitas adalah akumulasi kelebihan jaringan adiposa di bawah kulit dan terdapat di seluruh tubuh. Obesitas sering kali dikaitkan dengan kelebihan berat badan, yaitu berat badan di atas tinggi badan, peningkatan lemak tubuh, dan jaringan otot. Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan penyakit multifaktorial karena adanya penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Obesitas disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah asupan yang masuk dengan jumlah energi yang dikeluarkan, sehingga berat badan dapat mencapai batas berat badan ideal. Obesitas telah menjadi permasalahan dunia. WHO menyatakan obesitas sebagai epidemi global, yaitu suatu kondisi yang tidak normal ditandai dengan peningkatan lemak tubuh yang berlebihan, umumnya berada pada jaringan subkutan. Selanjutnya, faktor-faktor timbulnya penyakit obesitas. Faktor timbulnya penyakit obesitas ada 3, yaitu etiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis. Yang pertama, etiologi. Obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola makan, keturunan, aktivitas, usia, pola pikir, konsentrasi intake makanan, obat-obatan, dan faktor kesehatan. Selanjutnya, patofisiologi. Makanan yang disertai dengan ketidakseimbangan antara makanan yang masuk dan keluar akan menyebabkan akumulasi timbunan lemak pada jaringan adiposa khususnya, yakni jaringan subkutan. Selanjutnya, manifestasi klinis. Obesitas tidak memandang usia, akan tetapi pada anak biasanya timbul menjelang remaja. Dan dalam masa remaja, terutama wanita, selain berat badan meningkat dengan pesat, disertai juga dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, sehingga pada akhirnya remaja cepat tumbuh dan matang. Hal itu akan menyebabkan seseorang memiliki tinggi badan yang relatif rendah dibandingkan dengan anak-anak sebayanya. Oke Via, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kemudian bab selanjutnya, yaitu bab 3 akan disampaikan oleh teman saya, Widya Cahyapurnama. Kepada Widya, saya persilahkan. Selanjutnya, bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang kami susun yaitu pertumbuhan anak dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu mulai dari faktor internal, prenatal, hingga postnatal. Untuk mendapatkan tumbuh kembang anak yang optimal, orang tua harus mengetahui faktor-faktor tersebut. Obesitas merupakan suatu keadaan tubuh yang mengalami penumbuhan lemak secara berlebih. Obesitas pada masa anak-anak akan meningkatkan resiko terjadinya obesitas pada saat dewasa. Upaya untuk menanggulangi obesitas pada anak lebih sulit dibandingkan obesitas pada orang dewasa. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini sebaiknya dilakukan secara terpadu antara dokter, psikolog, dan petugas kesehatan lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi karya tulis ilmiah dengan judul Potensi Obesitas pada Anak, kelompok C Kimia kelas A telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membawa kebaikan dan kebermanfaatan. Sebelumnya kami sangat mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata yang kurang